di-secure begitu saja. Yang dimana membuktikan bahwa nanti One benar-benar akan face to face dengan seorang Phoveus di area sisi God lane. Tergocek kita semuanya. Nggak ada marksman untuk teman-teman Aura Fire. Wow. Tapi untuk audience prediction, RRQ memegang dengan 91%, sedangkan Aura kali ini belum bisa mendapat dukungan yang maksimal. Dan aku melihat bagaimana potensi di early game untuk Aura Fire dan mereka harus benar-benar memaksimalkan hal tersebut. So, FPL Arena pada semangatnya! Wow. Kita akan masuk ke match keempat game kita yang pertama. Antara Aura Fire yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja dan RRQ dalam kondisi yang cukup prima. Akankah Aura membawa kemenangan? Wow. Sekali lagi FPL Arena pada suaranya. Yes, itu dia dukungan penuh dari para pendukung untuk kedua belah tim. Karena kita sudah melihat juga persebaran masing-masing hero di area sisi laning phase. Antara Van yang mengamankan link junglernya. Ini menarik untuk kita lihat ya bagaimana perkembangan dari kedua belah jungler untuk bisa men-secure area objektif netral kita di turtle pertama. Karena sejauh ini kalau ngomongin link biasanya tuh ada permainan yang gangguin banget jungle patternnya. Tapi dengan penggunaan dari sisi Vin dengan Groknya, mereka coba untuk main safe dulu. Gak terlalu fokus karya pola rotasi dari seorang Van. Oke, yuk lihat gak di atas sana tadi lakuannya Vin. Dia menahan minionnya terlebih dahulu. Supaya dari Kabuki gak bisa langsung sembarang masuk. Ini smart banget apa yang dilakukan oleh Vin juga. Bahkan di area mid lane ada Clay dan juga Facehugger masih melakukan head to head mereka. Tapi dengan untuk adanya tadi yang sudah bilang. Di sini yang menarik adalah Albert dengan emblem jungle. Tapi lihat Albert tuh mulai kewalahan di area depan sana. Dan first blood berhasil diciptakan oleh anak-anak Aura Fire. First blood by Samsung Galaxy A34. Ya langsung diamankan gitu saja oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Dan itu yang dibutuhkan juga sebetulnya ya. Dengan ngebawa link jungler otomatis akan ada permainan early advantage yang wajib banget untuk bisa dikantongi. Tapi yang gak kalah wajibnya yang bisa kalian kantongnya adalah diskon 90% dari Grab yang bisa kalian pakai dengan menggunakan Grab.to/MPL tapi dari bottom lane. Tempest of Blade dibuka dari kayak Lemon dalam ancaman tapi Fluffy kali ini masih bisa menukar belakang Albert. Kenapa strike mengejar karena Facehugger dan bahkan Lemon bisa di take down dengan sangat baik oleh Facehugger di arah bottom lane. Dan ini membuat dari teman-teman dari RRQ kehilangan banyak sekali objektif. Maju ke depan sana, lihat Fluffy-nya. Happy spin ke arah belakang, Skylar yang terjepit. Mau kepada Skylar dan akhirnya ditumpahkan. Dengan sangat baik oleh anak-anak Aura Fire. Ini menarik adalah melihat bagaimana Fluffy dengan arrival ya. Dia bisa datang kapan aja, memberikan surprise dan itu yang terjadi barusan. Yes, lihat sinergi yang sudah mulai terlihat dari Aura Fire untuk membuat Skylar fall off. Dan Turtle yang sempat dipoking oleh pemain-pemain dari RRQ kini sudah mulai tercancel. Dan dengan minimnya observasi ya yang terlihat dari area mapping kita, ini yang membuat Aura Fire akan semakin di depan untuk mendapatkan objektif Turtle kita yang pertama tanpa ada gangguan yang berarti dari teman-teman RRQ. Itu dia Turtle Lane by Samsung Galaxy A34 kita, tapi di area mid lane. Fedor Ice Strike lagi masuk ke arah Clay, memilih untuk mundur saja karena darahnya cukup sekarat dan Godiva. Dengan Tyrant Revenge-nya coba untuk maju ke depan. Tapi untuk talent prediction kita bisa melihat imbang dari kita semua. Aura 3, RRQ 3 karena memang match ini cukup balance. Tinggal bagaimana dari Aura bisa terus mempertahankan tren positif mereka di early game. Tapi dengan RRQ yang memiliki potensi di area late game, mereka harus benar-benar bisa bertahan lebih lama lagi. Kabuki di area top lane. Coba untuk mengejar ke arah Skylar. Demonic Force bakal ke-trigger. Mundur dia ke arah belakang dan ada Godiva. Possible maju ke arah depan dan Demonic Force. Memaksa Skylar harus tumbang. Tanpa sobek ke arah belakang. Mengejar ke arah Albert. Tetapi lihat Fedor Ice Strike bantuan dari Facehugger. Sangat-sangat baik dan menzoning anak-anak RRQ kita. Resi keluarkan. Lihat bagaimana Clay terjepit, terhimpit. Dan akhirnya tidak bisa berbuat banyak. Satu heavy spin hanya untuk menggertak Lemon dan perbedaan level cukup signifikan. Dari Fluffy dan juga dari Lemon. Oh my god. Itu dia. Bagaimana early yang ganas coba dipertontonkan oleh pemain-pemain dari Aura Fire dengan mensecure karya link jungler di game yang pertama kita. Dan pressure-nya mereka tuh balance banget sih. Turtle iya. Ya. Dan God lane, mereka nggak pernah luput sorotannya ke area Skylar. Ya.
Dan gak cuma di situ sih, di arah gold lane. Yang tepat soblet dari Aurafan. Memilih untuk mundur tapi itu tidak berhasil. Ditumbangkan sudah tapi lihat Clay-nya ketinggalan di arah belakang. Masih bisa mundur dia kali ini. Dan selamat sudah dan untuk tadi terjadi. Outplay gaming dilakukan oleh anak-anak RRQ. Yes, mereka membatalkan begitu saja setup yang sudah dibentuk sedemikian hingga oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Tapi belum berhenti sampai di sana. Lihat Godivanya, Bounce Symbol maju ke arah depan sana. Albert dalam ancaman. Memilih untuk mundur tapi lihat Kabuki. Demonic Force sudah mulai ke-trigger. Mengejar ke arah Skylar tapi lihat. Crossbow of Tank-nya. Mendapatkan ke arah Godiva. Dan Turtle diamankan oleh Albert. Federal Strike mencoba untuk menumbangkan Finn. Satu persatu. Member dari Aura Fire dan juga RRQ terus memberikan gempuran. Hingga akhirnya dua romer mereka hilang. Wow, mereka coba untuk lebih memperkuat lagi dari setup turtle-nya. Tapi kali ini Kobe Facehager membuat dari Facehager merasakan ultimate-nya sendiri. Untung masih bisa mundur dia. langsung aja ya, escape tools digunakan secara sigap terkait damage yang dikeluarkan oleh seorang Clay. Tapi in-game equipment by Dunia Games di menit ke-6, RRQ mulai coba untuk membaca pola permain yang dibawa oleh Aura Fire. Terlihat dengan adanya person side ini yang membuat tadi damage yang dikeluarkan oleh Skylar mampu untuk memeltdown karya satu pemain dari Aura Fire. Ditambah lagi kalau kita lihat juga tentunya ya dari sisi Link, dia udah mulai ngamanin karya kritikal terlebih dahulu melalui satu buah Berserker Fury dan juga Swift Crossbow. Yap. Gak luput dari attack speed juga yang nantinya bakal hadir. Tapi Fluffy tiba-tiba hadir. Dengan adanya satu heavy spin mencoba untuk mencepi Caravinnya. Albert masih bisa kabur dari area tersebut dan selamat sudah anak-anak dari RRQ. Dan yang menarik adalah Skylar. Dia bikin ke arah silent stroke yang tadi aku lihat. Dia benar-benar sangat-sangat respect terhadap Facehager dan juga Kabuki. Terutama mungkin terhadap Kabuki. Yang bisa aja lompat kapanpun ketika momentum didapatkan Skylar. Coba untuk maju ke arah depan di area bottom lane. Finn dalam ancaman memilih untuk mundur karena bounce symbol dari Godiva. Sangat-sangat mengganggu pergerakan dari RRQ. Sehingga akhirnya kedua tim melerai lagi, bersantai lagi. Tapi ada mid lane ya, Albert. Dengan kecepatan Pakito. Ini clearing minionnya juga bisa dibilang sangat ngebantuin banget ke teman-teman ya, terutama ke arah Clay. Yes. Tapi udah ada satu dari Raid Star Revenge, Bounce Symbol. Finn terkena damage dari Federal Strike. Masih bisa mundur gak ada flicker, tapi ada informasi yang diberikan karena nggak ada flicker sampai 90 detik ke depan. Yes, menariknya di sini Fluffy dengan tenacity-nya ya dan juga dari sisi Battlespell Arrival yang membuat dia ready banget untuk bisa berada di area depan. Mengingat ketika dia dengan menggunakan emblem tersebut, ada 40% tambahan dari segi HP dan juga physical dan juga magical defense yang hadir dari seorang Fluffy. Dan kini setup turtle juga udah mulai terlihat tentunya. Ya. Dimana di turtle yang terakhir juga udah mulai dipantau dari kedua belah romer. Gak luput juga dengan pantauan dari hero-hero yang ready untuk memberikan output damage. Dan kita bakal lihat siapakah yang akan bisa mendapatkan objektif terakhir tersebut. Karena Lihat Lemon deh, di bottom lane santai. chill sih dia. Dia benar-benar memajukan cita-cita minion, mengganggu konsentrasi terutama bagi anak-anak Aura Fire. Dan kali ini, turtle-nya di-reset begitu aja. Karena perkumpulan dari RRQ juga memang ternyata masih belum siap. Hanya Yavin aja yang terus memberikan informasi di mana letak keberadaan teman-teman dari Aura Fire. Sedangkan mulai ada satu terrorist yang sudah di-pop up. Bersama dengan adanya satu heavy spin. Finnya harus hilang, tapi lihat arah belakang sana, lihat bagaimana Kabuki mengejar ke arah Skylar dengan adanya body force. Dan kali ini Skylar dalam ancaman, tapi heavy spin dari Clay mencoba untuk membalikan keadaan, apalagi crossbow of Tank-nya sudah connect. Kabuki dalam ancaman dan lihat bagaimana Kabuki mencoba untuk survive. Dan he is still alive. Kabuki masih selamat. Kabukinya masih bisa pulang untuk menyembuhkan luka dan bahkan Fun kali ini mendapatkan Kara Turtle. Pertempuran gak berhenti sampai di sana. Ada Godiva, bahkan Facehager kali ini terkena efek dari satu final slash. Facehager coba untuk dikejar gitu saja, dia gak punya wish by wish, tapi lihat terjatuh oleh Albert. Dan kali ini Albert bakal tajir melintir lagi. Dikejar oleh Godiva, dikenai Tyler Revenge-nya. Dia akan coba untuk melakukan satu melakukan strike. Godiva dalam ancaman, masih ada satu bouncy ball untuk dikeluarkan. Untungnya kali ini Albert tidak mengejar ke arahnya. Wow, jual beli serangan distractions yang diberikan membuat fun free terkait Turtle. Tapi ganjaran dari hilangnya Turtle, RRQ, di sini berhasil mendapatkan satu poin shutdown yang dimana itu mahal banget harganya. Perekonomian dari RRQ slow but sure sudah mulai dipulihkan dengan hadirnya objektif tersebut dan gak luput. Juga dimana Skylar juga bisa menghancurkan objektif turret yang ada di area top lane. Nah, ini ada pemain timnas nih, ada Finn. Dukung timnas Indonesia di SEA Games 2023. Karena pastinya sebagai Indo Pride, masyarakat Indonesia, kita akan mendukung terus timnas kita di SEA Games nanti. Dan mudah-mudahan kita doakan mendapatkan hasil yang terbaik, mendapatkan
medali emas. Amin, amin, amin. Oke, back to the game. Kali ini lihat bagaimana Gold Diva maju karena depan dengan Tyrant Defense. Tapi udah ada satu heavy spin dari Kope. Memilih untuk mundur begitu saja. Tapi lihat satu buah One Charge dikeluarkan. Gold Diva terkena impact notifikasi dari kelas of Tank yang begitu menyakitkan. Di sisi lain, Lemon mencoba untuk maju dengan ada Final Slash. Mundur satu persatu member dari Aura Fire. Tapi Clay dan juga Finn menghilang di telan bumi. Pertukaran yang cukup tidak adil sebetulnya terkait teamfight yang terjadi di area mid lane. Bagaimana Godiva yang tumbang tapi ditukarkan dengan dua pemain dari RRQ di area sisi mid lane. Tapi mereka tahu betul belum boleh terlalu dalam untuk merespon teamfight. Mereka coba untuk tarik ulur lagi, mundur lagi secara teratur karena untuk percentage Lord-nya udah mulai hadir juga. 4 detik count dari Lord by Samsung Galaxy A34 udah mulai terlihat dan lihat. Kali ini Fluffy di garis depan memimpin jalannya pertempuran dari anak-anak Aura Fire. Sementara itu Lemon, udah ada satu Final Slash dikeluarkan. Mencoba untuk menghimpit yang lain dari Aura Fire-nya. Masih tertahan, Godiva mencari El Momento yang tepat untuk bisa menghajar anak-anak RRQ. Tapi malahan dengan adanya Link, di sini potensi split push bisa dilakukan oleh anak-anak Aura Fire. Permainan formasi 4-1 begitu berjalan dengan apik. Tapi dari RRQ ketika tim fight besar, mereka punya Clay yang siap selalu mengcopy ke arah heavy spin dan bahkan mengganggu strategi untuk bisa membuat Aura masuk ke lini paling belakang. Yes, dan dia udah tahu betul ya. Di sini untuk setup objektif netralnya benar-benar balance banget dari kedua belah jungler. That's why untuk sesi ketika Lord hadir, Turtle hadir, gak langsung secara signifikan di poking begitu saja bagi kedua belah tim. Mereka bakal coba untuk pantau terlebih dahulu. Seperti yang udah kita lihat bagaimana Finn diutus oleh pemain-pemain dari RRQ untuk memberhentikan juga pergerakan dari Aura Fire yang sudah mulai coba memancing tim fight. Di garis depan sana ada heavy spin dikeluarkan. Feather Ice Strike dari Facehager membuat Clay memilih untuk mundur dan Finn masih ada flicker tapi lihat bagaimana sosok Kabuki mengejar sampai dengan ada Demon Force tapi Fluffy Lemon menjaga Kabuki untuk tetap selamat. Lemon di garis depan, Retribution yang on point dari Van mendapatkan Lord tersebut dari Godiva. Ketinggalan di area belakang. Lemon kali ini tapi ada Temple Soulmate dari Van mengejar ke arah satu Lemon. Lemonnya hilang. Demon Force dari sosok Kabuki. Tapi Skylar kali ini still alive juga. Tapi sayang Skylar gak sempat untuk melakukan crossbow attack. Final Ice Strike di pop-up oleh Facehager. Mencoba untuk merusak strategi dari RRQ. Tapi RRQ tidak ketir. Mereka langsung coba untuk ngamenin satu outer turret. Tapi satu rival Fluffy hadir untuk menyelamatkan outer turret. Karena Lord sudah berjalan di bagian bottom lane. 3 player RRQ terlihat pede untuk bisa menghancurkan middle turret dari Aura Fire. Tapi dengan adanya rival dia langsung mundur. Karena mereka tahu betul Lordnya sedang berada di area sisi bottom lane. Dan bahkan 3 pemain Aura Fire sudah mulai coba untuk melakukan team fight. Dengan ada heavy spin mencoba untuk merusak arena di area bottom lane. Tapi ternyata Feather Ice Strike menjadi balasan berikutnya. Serangan lanjutan dilakukan oleh Aura Fire. Tapi sayang, Aura Fire belum bisa menghentikan laju ataupun base start di arah bottom lane. Cuma minion menjadi PR untuk RRQ. Mereka harus benar-benar membersihkan setiap area di arah top, mid, dan juga bottom lane. Yes, tapi ada informasi penting buat kalian pengguna ponsel yang beli item voucher Mobile Legends. Kalian bisa dapetin kuota hingga dengan 3 GB. Tapi balik lagi di sini RRQ benar-benar terpressure dengan gaya permainan yang dibawa oleh teman-teman Aura Fire. Di sini Aura Fire berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan konsistensi terkait pola permainan yang sedang mereka bawa. Dan Godiva, hati-hati Godiva. Karena kita tahu Kufra ini hit or miss. Yap. Ketika dia melakukan revenge dan itu miss bakal bahaya banget. Knockout strike dari Albert. Coba untuk mengejar ke arah Fluffy. Terkena banyak sekali damage. Bahkan Fluffy masih bisa bertahan. Tapi dari belakang sana Kabuki diam-diam membandel. Konsil udah mencoba untuk dilakukan. Dan bahkan Konsil dibahas dengan Konsil. Mencoba untuk menjemput Kabukinya. Tapi si lain lihat Van. Hadir dia. Dan bahkan Feather Ice Strike cukup bahkan untuk memberikan assist ke arah Lemon. Dan Lemonnya tumbang. Assist kepada Van tadi barusan. Ini membuat dari Aura Fire. Mereka lagi on point banget dari permainan mereka. Sedangkan untuk RRQ, mereka harus menunggu benar-benar Skylar yang bisa catch up. Skylar di sini, walaupun udah tumbang 2 kali, tapi setidaknya dengan dia udah level 14 dan bahkan nanti akan diberikan ke arah orange buff. Kita tahu Aura Fire gak punya asuransi late game. Kecuali mungkin kalau bisa dibilang ya Facehager atau mungkin Van. Tapi perbedaannya cukup drastis karena ya Van, Assassin, dia bisa untuk melakukan speed push. Tapi ketika dia harus benar-benar team fight, setidaknya harus ada sosok Fluffy dan juga Godiva. Tapi untuk Skylar itu sendiri, Finn sekali tabrak.
Ini udah cukup untuk bisa membantu dia. Atau bahkan dari Clay yang bakal ngebantu dengan adanya heavy spin yang di copy dari arah Fluffy. Dan menariknya kalau kita lihat hitmap dari Fluffy ya, dia bener-bener balance banget. Tapi lihat. Lemon ditumbangkan oleh Van di garis depan. Oh, Albert menjadi kill. korban kedua dari Van-nya. Dan bahkan Van masih menahan Tempest of Blade. Oh my Sehingga ini Anarchy gak bisa untuk terlalu agresif. Kali ini Lord yang berikutnya bakal coba untuk diamankan oleh Aura Fire. Pastinya tanpa ada hambatan karena Albert sang pemegang Retribution sudah tidak ada. Dua member hilang, Aura Fire kali ini benar-benar membara. Wow, kita tahu RRQ dengan gaya permainan yang bener-bener bisa banget untuk manfaatin objektif netral. Tapi untuk match kali ini, mereka terkesan sulit untuk bisa mendenial. Dan bahkan melakukan kontes dari Turtle hingga dengan objektif Lord. Dan kita bakal lihat bagaimana RRQ menyiapkan defensive mechanisms karena dengan hadirnya Fluffy selalu ready untuk menghancurkan setup demi setup yang dibentuk sebaik mungkin dari teman-teman RRQ. Dan bahkan in-game equipment by Dunia Games 50.000 kendali. Ekonomi ini mempengaruhi itemnya, terlihat dengan adanya satu buah damage true yang keluar dari seorang Link dengan adanya Endless Battle dan juga Malefic Roar. Udah full item bahkan dari seorang Van. Oke, dengan Athena juga ditanggung Skylar, berarti tandanya dia bakal siap untuk join the fight. Fedor Ice Strike di pop up oleh Vesager. Coba untuk memberikan pressure ke depan, tapi Final Slash. Di sisi lain, udah ada heavy spin, Lemon dalam ancaman, tapi Demonic Force-nya terlalu ke belakang. Clay kali ini mengejar karavannya. Van memilih untuk mundur sementara. Di depan sana, ada sosok yang tertinggal yaitu Kabuki. Kehilangan satu immortalnya. Dia bakal crossbow, udah connect. Fluffy bakal mundur ke belakang dan Kabuki ter-shutdown. Shutdown berhasil diamankan. Bagaimana Aura Fire coba untuk mulai masuk ke area pertahanan dari RRQ. Tapi dengan ya defensif yang baik dari RRQ membuat adanya 1 poin shutdown. Dan shutdown itu penting banget sih bagi teman-teman RRQ. Yang memang kalau ngomongin leading gold ini memang dipegang kendali oleh Aura Fire. Tapi nggak terlalu signifikan, yang masih ada chance untuk dikejar. Dan shutdown tersebut adalah upaya mereka untuk memulihkan finansial mereka kali ini. Dan lihat tuh bagaimana Van coba untuk menjepit di area belakang sana. Godiva ada hadir, tapi masih ada satu Fedor Ice Strike. Godiva tertinggal di area belakang. Tapi lihat bagaimana Skylar yang begitu free. Dia mendapatkan cara Godiva. Bahkan Fluffy melakukan satu heavy spin untuk memutus tali silaturahim yang ada di area mid lane. Supaya anak-anak RRQ gak bisa lagi untuk menghancurkan di area mid lane-nya. Sejujurnya, ini El Momento mulai diterapkan sama anak-anak RRQ. Mereka dapat satu momen aja, itu bisa merubah segalanya. Yes, masih ada secerca harapan ya di sela-sela kesulitan yang sedang dialami oleh pemain-pemain dari RRQ. Dan lihat bagaimana gold yang diterima terkait load advantage untuk kali kedua ya. Kita bisa lihat teman-teman dari Aura Fire tertahan untuk bisa menyentuh karya pertahanan base dari RRQ. Dan kini gamenya sudah mulai terlihat tenang. Bagaimana Aura Fire tahu betul potensi dari RRQ masih sangat-sangat besar untuk bisa mengembalikan keadaan dengan momentum yang dia bisa ciptakan. That's why untuk memancing team fight mereka penuh perhitungan banget di sini. Kita lihat bagaimana one-one dari Skylar udah bisa diwaspadai dari segi positioningnya. Karena damage yang dia berikan ketika Inspire-nya aktif itu bisa banget udah untuk nge-meltdown ke area dari sisi Godiva yang di area depan atau hingga dengan Fluffy. Oh, Albert kali ini berikan pressure terhadap Kabuki. Masih bisa mundur ke area belakang, informasinya sudah diberikan. Tapi dengan Lord yang sudah muncul, ini akan menjadi pertempuran karena dari hierarki yang sedang memegang, bisa dibilang ada mood boosternya mereka ketika bisa membalikan keadaan. Mereka bakal coba untuk merespon dari aura yang sedang melakukan Lord. Kali ini Ivan di garis depan sana. Fedor Ice Strike again and again. Mengganggu peredaran depan. Tempest of Blade masih bisa menyelamatkan dirinya. Dan Van sudah mendapatkan Godlike. Dan kali ini membuat dari Aura Fire maju ke arah depan sana bersama dengan dari Kabuki. Demonic Force di-trigger begitu saja. Tapi dia Skylar yang baru hadir. Dan dia bakal ikut join the fight. Dia akan memberikan damage yang maksimal. Tapi Conceal kali ini bukan oleh Godiva. Mencoba untuk melakukan penyerangan balik dari Aura Fire. Dan dia ketinggalan. Langsung bisa di take down. Kali ini dia di RRQ. Sulit sekali untuk bisa menembus arena pertahanan dari Aura Fire. Wow, bagaimana outplay yang diciptakan Levan ketika Lemon berusaha untuk masuk di tengah-tengah kerumunan Aura Fire. Van yang low HP masih bisa berdiri tegak di area Lord Pit. Dan Lord kini benar-benar potensinya terbuka banget bagi teman-teman Aura Fire dan RRQ. Mereka harus kembali menyiapkan defensif terbaik mereka, mengingat Lord Slain by Samsung Galaxy A34 ini adalah Lord yang sudah evolve. Oke. Ini baru game yang pertama sudah sealot ini. Berarti tandanya bakal minta semangat dari MPL Arena. Mana semangatnya? Pendukung dari RRQ, Kingdom,
Dan juga Aura Fams, mereka bersatu untuk menyaksikan pertandingan yang luar biasa di game yang pertama. Aura Fire dengan Lord yang sudah mereka kantongi berjalan di area mid lane. Bakal coba untuk memberikan pressure lebih terhadap RRQ yang sebenarnya mereka punya high ground defense dengan ada Clay. Tinggal bagaimana dia bisa nge-copy ke arah Facehager atau dia tetap bakal nge-copy ke arah satu heavy spin. Dan kali ini Final Slash dikeluarkan oleh Lemon. Maju ke arah depan tapi lihat bagaimana damage yang dihasilkan. Lemon dalam keadaan tidak baik-baik saja. Demon Force dari Kabuki mengusir dari Soul Skyline ke arah belakang. Dan Bestara